Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Surepno selaku dosen pengampu mata kuliah auditing dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Kembali lagi pada mata kuliah auditing, kami dari kelompok 10 yang akan menyampaikan materi yang berjudul Audit Siklus Persediaan dan Warehousing atau Pergudangan. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama adalah Lili Rahmawati, yang kedua adalah Yeni Nur Hasana, yang ketiga adalah Nelly Saadiah, dan yang terakhir adalah saya Muhammad Syarif Niam Aula. Baik, untuk yang pertama adalah definisi siklus persediaan dan pergudangan. Siklus persediaan dan pergudangan merupakan siklus yang sangat unik karena hubungannya yang erat dengan siklus transaksi lainnya. Siklus persediaan dan pergudangan diakhiri dengan penjualan barang dalam siklus penjualan dan penagihan. Selanjutnya adalah fungsi bisnis dalam siklus serta dokumen dan catatan terkait. Setidaknya ada 7 fungsi bisnis akan membentuk siklus persediaan dan pergudangan. Yang pertama adalah membentuk pesanan pembelian. Siklus persediaan dan pergudangan dimulai dengan akuisisi bahan baku untuk produksi. Pengendalian yang memadai terhadap pembelian harus diselenggarakan apakah pembelian persediaan berupa bahan baku bagi perusahaan manufaktur atau barang jadi bagi perusahaan retail. Permintaan pembelian adalah formula yang digunakan untuk meminta departemen pembelian agar memesan persediaan. Permintaan tersebut dapat dilakukan oleh personil ruang penyimpanan bahan baku yang diperlukan dengan perangkat lunak komputer yang terotomatisasi ketika bahan baku mencapai tingkat yang telah ditentukan terlebih dahulu. Yang kedua adalah menerima bahan baku. Penerimaan bahan yang dipesan, yang juga merupakan bagian dari siklus akuisisi dan pembayaran, melibatkan inspeksi atau bahan yang diterima, menyangkut kuantitas dan kualitasnya. Departemen permintaan atau membuat laporan akan membuat laporan permintaan yang menjadi bagian dari dokumentasi sebelum pembayaran dilakukan. Setelah diinspeksi, bahan itu dikirim ke ruang penyimpanan dan disalin dokumen penerimaan atau memberitahu atau notifikasi elektronik mengenai penerimaan barang tersebut. Yang ketiga adalah menyimpan bahan baku. Setelah diterima, bahan itu biasanya disimpan di ruang penyimpanan. Ketika departemen lainnya memerlukan bahan untuk produksi, personil ruang penyimpanan menyerahkan permintaan bahan yang telah disetujui secara layak. Mengerjakan pesanan atau dokumen serupa atau pemberitahuan elektronik yang mengindikasikan jenis dan kuantitas bahan yang diperlukan. Untuk yang keempat adalah memproses barang. Pemprosesan persediaan sangat bervariasi dari perusahaan-perusahaan. Perusahaan menentukan item dan kuantitas barang jadi yang akan dibuat berdasarkan pesanan khusus dari pelanggan, peramalan penjualan, tingkat persediaan barang jadi yang telah ditentukan sebelumnya, dan operasi produksi yang ekonomis. Terus untuk yang kelima adalah menyimpan barang jadi. Ketika barang jadi telah selesai, barang itu ditempatkan di ruang penyimpanan menunggu dikirim. Pengendalian barang jadi seringkali dianggap sebagai bagian dari siklus penjualan dan penagihan. Terus selanjutnya adalah mengirimkan barang jadi. Pengiriman barang jadi merupakan bagian dari siklus penjualan dan penagihan. Pengiriman aktual barang kepada pelanggan dalam pertukaran dengan kas atau aset lainnya, seperti piutang usaha, menciptakan pertukaran aset yang diperlukan untuk memenuhi kriteria pengakuan pendapatan. Dan yang terakhir adalah file induk persediaan perpetual. File induk persediaan perpetual merupakan jenis catatan yang digunakan untuk persediaan. File induk persediaan perpetual umumnya mencantumkan informasi tentang unit persediaan yang diakuisisi, dijual, dan ada di tangan. Dalam sistem komputerisasi yang dirancang dengan baik, file itu juga berisi informasi mengenai biaya per unit. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang audit atas akuntansi biaya. Yang pertama yaitu pengendalian akuntansi biaya atau cost accounting record. Pengendalian akuntansi biaya adalah pengendalian yang berhubungan dengan pemrosesan yang mempengaruhi persediaan fisik
dan penelusuran biaya terkait dari saat bahan baku diminta hingga produk selesai dibuat dan ditransfer ke penyimpanan. Jadi, pengendalian tersebut dapat terbagi ke dalam dua kategori, yaitu yang pertama, pengendalian fisik terhadap bahan baku, barang dalam proses, dan persediaan. Dan yang kedua, pengendalian terhadap biaya terkait. Pengendalian akuntansi biaya yang efektif lainnya dapat dilakukan dengan menyusun berkas utama persediaan perpetual yang dilakukan oleh personel yang mewakili wewenang atau akses aset dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, mereka melakukan pencatatan atas persediaan yang ada yang digunakan untuk memulai produksi atau pembelian tambahan bahan baku. Yang kedua, mereka mencatat pemakaian bahan baku dan menjual barang jadi yang dapat ditelaah untuk mengetahui tingkat keusangan bahan atau barang yang pergerakannya lambat. Dan yang ketiga, mereka mencatat pertanggungjawaban atas pengamatan terhadap perbedaan antara perhitungan fisik dan jumlah yang tertera di daftar perpetual. Audit atas akuntansi biaya yang kedua yaitu pengujian atas akuntansi biaya. Metodologi yang perlu diikuti auditor dalam memutuskan jenis pengujian yang akan dilaksanakan. Auditor perlu mempertimbangkan 4 aspek dalam akuntansi biaya, yaitu yang pertama, pengendalian fisik atas persediaan. Pengujian auditor atas pengendalian fisik bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi hanya terbatas pada tindakan pengamatan dan tanya jawab. Diamati apakah gudang dikunci dan ditangani oleh pegawai yang kompeten. Auditor dapat meminta pegawai persediaan untuk menjelaskan tugas mereka terkait dengan pengawasan persediaan. Jika auditor menyimpulkan bahwa pengendalian fisik tidak memadai dan persediaan fisik akan sulit dihitung secara akurat, maka auditor harus memperluas pengamatan ke pengujian persediaan fisik untuk memastikan perhitungannya memadai. Yang kedua, dokumen dan pencatatan dalam pemindahan persediaan. Perhatian utama auditor dalam hal pemindahan persediaan ialah apakah pemindahan yang dicatat benar terjadi. Pemindahan yang terjadi telah dicatat, jumlah deskripsi dan tanggal transaksi dicatat dengan tepat. Pertama, auditor memahami pemeriksaan terhadap catatan dan dokumen dilakukan. Yang ketiga, berkas utama persediaan perpetual. Pengujian atas berkas induk persediaan perpetual untuk mengurangi pengujian fisik atau mengubah saat pelaksanaannya dilakukan dengan pemeriksaan dokumen, yaitu dokumen untuk verifikasi pembelian, bahan yang mendukung pengurangan persediaan bahan, dan peningkatan barang jadi, pengurangan persediaan barang jadi. Yang terakhir yaitu yang keempat, pencatatan biaya per unit. Pencatatan akuntansi biaya yang memadai harus diintegrasikan dengan catatan produksi dan catatan akuntansi lain untuk mendapatkan biaya yang akurat untuk semua produk. Auditor sebagai bagian dari pengujian terhadap perolehan penjualan dan penggajian. Pengalokasian overhead harus dievaluasi. Baik, materi selanjutnya yaitu prosedur audit dan pengujian substantif tes pada persediaan dan pergudangan. Pengujian substantif adalah prosedur-prosedur pengauditan yang dibuat oleh auditor untuk menguji atau mendeteksi kesalahan salah saji material dalam nilai rupiah dan mempengaruhi langsung kebenaran dari saldo-saldo dalam laporan keuangan tersebut.
Audit atas siklus persediaan dan pergudangan dapat dibagi menjadi 5 aktivitas yang berbeda, yaitu yang pertama, akuisisi dan pencatatan bahan baku, biaya tenaga kerja, dan overhead. Pada bagian ini, audit memiliki 3 fungsi, yaitu pemrosesan atas pembelian pesanan, penerimaan bahan baku, dan penyimpanan bahan baku. Auditor mendapatkan pemahaman mengenai pengendalian internal atas 3 fungsi tersebut dan kemudian melakukan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi, baik transaksi siklus akuisisi dan pembayaran serta siklus penggajian dan personalia. Aktivitas kedua yaitu perpindahan internal atas aset dan biaya. Pemindahan internal dalam persediaan meliputi fungsi keempat, yaitu pemrosesan barang dan penyimpanan barang jadi. Klien membukukan aktivitasnya dalam pencatatan akuntansi biaya yang independen dari siklus lain dan diuji sebagai bagian dari audit siklus persediaan dan pergudangan. Kemudian aktivitas yang ketiga yaitu pengiriman barang dan pencatatan pendapatan dan biaya. Pencatatan pengiriman dan biaya terkait merupakan fungsi terakhir. Proses ini merupakan bagian dari siklus penjualan dan penagihan. Maka, auditor harus mendapatkan pemahaman dan pengujian pengendalian internal atas pencatatan pengiriman sebagai bagian dari audit siklus ini, termasuk prosedur dalam verifikasi akurasi kredit atas persediaan yang dicatat dalam berkas utama persediaan perpetual. Kemudian aktivitas yang keempat yaitu pengamanan fisik atas persediaan. Di sini auditor harus mengamati klien dalam menghitung persediaan fisik untuk menentukan apakah persediaan yang tercatat memang ada pada tanggal neraca dan dihitung dengan benar oleh klien. Pemeriksaan fisik merupakan jenis bukti penting yang dapat digunakan untuk melakukan verifikasi terhadap keberadaan dan perhitungan persediaan tersebut. Kemudian aktivitas yang terakhir yaitu penempatan harga dan kompilasi persediaan. Biaya yang digunakan untuk menilai persediaan harus diuji untuk menentukan apakah klien mengikuti metode persediaan yang sesuai dengan SAK dan konsisten dengan tahun-tahun sebelumnya. Prosedur yang digunakan auditor untuk melakukan verifikasi biaya ini disebut pengujian harga. Sebagai tambahan, auditor harus melakukan pengujian kompilasi persediaan, yaitu suatu pengujian untuk melakukan verifikasi apakah perhitungan fisik dilakukan dengan benar. Kuantitas dan harga persediaan dijabarkan dengan benar untuk menghitung saldo buku besar. Kemudian, contoh kemungkinan salah saji pada siklus persediaan dan pergudangan. Contoh kemungkinan salah saji pada siklus ini antara lain yang pertama yaitu persediaan dicatat kurang atau lebih dalam catatan persediaan atau adanya persediaan fiktif, catatan tidak sesuai dengan fisik persediaannya atau yang ada di dalam gudang ya. Kemudian yang kedua, penetapan harga pokok tidak sesuai. Yang ketiga, lebih saji atau kurang saji dalam menentukan biaya per unit, biaya manufaktur yang mempengaruhi persediaan dan harga pokok penjualan. Yang terakhir, persediaan tidak dicatat konsisten dengan tempat penyimpanan persediaan yang tersedia. Saya akan menjelaskan contoh audit pada siklus persediaan dan pergudangan. Nah, di situ Kak, saya memiliki contoh PT Kimia Farma pada tanggal 31 Desember 2019 itu melakukan penyajian laporan keuangan yang diaudit oleh Hans Tuanakota dan Mustafa atau HTM. Nah, pada laporan keuangan tersebut menurut Kementerian BUMN dan Bapepam adanya rekayasa pada laporan keuangan tersebut dikarenakan hal itu terlihat pada laba bersih
yang ada pada laporan keuangan tersebut itu sangat tinggi, sehingga dilakukanlah audit ulang. Nah, pada hasil audit laporan keuangan yang baru itu adanya selisih atau perbedaan laba dari laporan keuangan yang lama dan laporan keuangan yang baru. Kesalahan tersebut atau kesalahsajian tersebut itu berada pada penjualan serta persediaan. Kesalahan penyajian yang timbul pada persediaan itu dikarenakan adanya daftar harga persediaan yang dinaikkan atau digelembungkan oleh PT Kimia Farma. Direktur Kimia Farma itu mengeluarkan dua daftar harga persediaan, yaitu pada tanggal 1 dan tanggal 3 Februari 2019. Nah, yang pada tanggal 3 Februari 2019 itu PT Kimia Farma itu meningkatkan harga persediaannya, sehingga pada tanggal 3 Februari tersebut itu nilainya dijadikan patokan nilai produksi pada tahun tersebut. Nah, yang kemudian kesalahsajian pada penjualannya itu karena adanya dua laporan penjualan atau laporan ganda penjualan, sehingga muncullah kesalahsajian tersebut. Pencatatan ganda pada penyajian di penjualan itu terdapat pada unit-unit yang tidak disampling oleh akuntan, sehingga pencatatan ganda tersebut itu tidak terdeteksi. Berdasarkan penyelidikan Bapepam, KAP yang melakukan audit laporan keuangan tersebut sudah melakukan audit dengan menggunakan standar audit yang berlaku. Namun, KAP tersebut gagal untuk mendeteksi adanya kecurangan. Selain itu, KAP yang melakukan audit tersebut itu karena tidak adanya bukti yang menunjukkan bahwa KAP tersebut itu yang membantu PT KAF untuk melakukan kecurangan dalam laporan keuangan yang disajikan. Terkait adanya kecurangan atau kesalahsajian laporan keuangan pada PT Kimia Farma, yang dimana labanya itu dinaikkan itu karena PT Kimia Farma ingin menarik investor untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut. Namun hal tersebut itu kan tidak boleh ya. Tindakan tersebut melanggar peraturan Bapepam nomor 8.G.7 tentang pedoman penyajian laporan keuangan, sehingga PT Kimia Farma tersebut harus melakukan penyajian ulang laporan keuangan atau restatement. Terima kasih, demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Semoga materi tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Dan yang terakhir, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya atas salah-salah kata atau penjelasan yang kurang bisa dipahami. Dari kami, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.